Milisi Gaza dan Israel saling serang, sistem rudal Iron Dome beraksi. Kelompok milisi di Gaza, Palestina menyerang Israel dengan 2 roket yang bersela beberapa jam. Pada Senin 13 September, militer Zionis mengaktifkan sistem rudal Iron Dome dan membalas serangan tersebut. Militer Zionis mengatakan kedua roket musuh dicegat oleh sistem Iron Dome. Serangan roket kedua datang saat pasukan pertahanan Israel menyerang basis milisi Palestina di jalur Gaza sebagai pembalasan atau serangan roket yang pertama. Belum jelas apakah milisi Palestina pelaku serangan kedua roket tersebut, namun Israel tetap menyalahkan kelompok itu karena sebagian pihak yang mengontrol wilayah kantong Palestina tersebut. IDF seperti dikutip Times of Israel mengatakan serangan udara menghantam 4 komplek milisi Palestina yang digunakan untuk pelatihan militer di samping bengkel senjata dan pintu masuk ke terowongan bawah tanah. IDF serangan pada Minggu tengah malam hingga dini hari tadi merupakan serangan untuk 3 hari berturut-turut. Semua serangan roket menargetkan wilayah Israel Selatan. Setelah roket kedua, Angkatan Udara Israel menyerang beberapa sasaran milisi Palestina lagi, termasuk mesin berat yang mencoba menjatuhkan pesawat tempur. Pada Minggu pagi, sirine tanda adanya serangan roket meraung-raung di seluruh komunitas Israel di dekat perbatasan Gaza serta di Sredot. Suara sirine membuat ribuan orang berlarian mencari tempat perlindungan anti-bom. 3 warga Israel terluka ringan saat mereka mencari perlindungan. Roket yang menyerang pada Minggu pagi dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome. Seperti pada 2 malam sebelumnya, tidak ada kelompok Palestina yang secara terbuka bertanggung jawab atas rentetan serangan roket tersebut. Milisi Palestina telah memerintah Gaza sejak 2007 ketika faksi Islam itu menaklukkan wilayah tersebut dari saingannya Fatah dalam perang saudara yang brutal. Israel dan Mesir telah memberlakukan blokade ketat di daerah kantong sejak itu dalam upaya untuk melemahkan milisi Palestina. Sejak eskalasi 11 hari pada Mei lalu, Israel telah memberlakukan pembatasan yang lebih ketat pada daerah kantong Palestina yang sudah diblokade tersebut. Israel juga memblokir aliran subsidi tunai Qatar ke jalur Gaza yang sebelumnya diizinkan dengan imbalan ketenangan sepanjang perbatasan selatannya. Pemerintah baru Taliban minta para menteri terapkan hukum Islam. Taliban mengumumkan pemerintahan sementara di Afghanistan dan menyatakan negara itu sebagai Emirat Islam. Kabinet baru itu terdiri dari tokoh-tokoh senior Taliban, semuanya laki-laki, yang beberapa di antaranya terkenal karena melakukan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat dalam 2 dekade terakhir. Pemerintahan interim akan dipimpin oleh Mullah Muhammad Hassan Akhund, salah satu pendiri Taliban yang berada dalam daftar hitam PBB. Menteri dalam negerinya adalah pemimpin kelompok militan Haqqani yang dicari FBI, Sirajuddin Haqqani. Taliban menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan lebih dari 3 pekan lalu setelah menggulingkan pemerintahan yang dipilih melalui pemilu. Pengumuman kabinet sementara ini adalah langkah kunci dalam pembentukan pemerintahan Taliban yang permanen. Kepemimpinan baru akan menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat, di antaranya menstabilkan ekonomi negara dan mendapatkan pengakuan internasional. Taliban sebelumnya mengatakan bahwa mereka ingin membentuk pemerintahan yang inklusif, namun semua menteri kabinet yang diumumkan pada hari Selasa adalah pimpinan Taliban yang sudah mapan dan tidak ada satupun perempuan yang dilibatkan. Para menteri diminta menerapkan hukum Islam. Sebuah pernyataan yang disebut berasal dari pemimpin tertinggi Taliban, Maulawi Hibatullah Akhundzada, meminta pemerintah baru untuk menegakkan syariah. Taliban menginginkan hubungan yang kuat dan sehat dengan negara
negara-negara tetangga dan semua negara lain berdasarkan interaksi timbal balik dan saling menghormati. Kata pernyataan itu yang dirilis dalam bahasa Inggris dengan catatan bahwa mereka hanya akan menghormati hukum dan perjanjian internasional yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan nilai-nilai nasional negara. Hibatullah Akhundzada tidak pernah tampil di depan umum. Ini adalah pesan pertama yang muncul darinya sejak Taliban mengambil alih Afghanistan bulan lalu. Hasan Akhund, sang pelaksana tugas Perdana Menteri, menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dari 1996 hingga 2001. Ketika kelompok itu terakhir kali berkuasa, ia tokoh berpengaruh pada sisi religius gerakan, bukan sisi militernya. Penunjukannya dipandang sebagai kompromi setelah baru-baru ini muncul laporan tentang perselisihan internal antara beberapa tokoh Taliban yang relatif moderat dan rekan-rekan garis keras mereka. Menteri Dalam Negeri dalam daftar terorisme Amerika Serikat. Sirajuddin Haqqani, pelaksana tugas Menteri Dalam Negeri Afghanistan, adalah kepala kelompok militan yang dikenal sebagai jaringan Haqqani yang berafiliasi dengan Taliban. Kelompok itu berada di balik beberapa serangan paling mematikan dalam 2 dekade perang di Afghanistan, termasuk ledakan bom Tuk di Kabul pada 2017 yang menewaskan lebih dari 150 orang. Berbeda dengan Taliban yang lebih luas, jaringan Haqqani telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Amerika Serikat. Kelompok ini juga mempertahankan hubungan dekat dengan Al-Qaeda. Menurut profil FBI tentang Haqqani, pria itu dicari untuk diinterogasi sehubungan dengan serangan Januari 2008 di sebuah hotel di Kabul yang menewaskan 6 orang termasuk seorang warga negara Amerika. Zabihullah Mujahid, BBC, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid, mengumumkan pemerintah baru dalam konferensi pers. Ia diyakini telah berkoordinasi dan berpartisipasi dalam serangan terhadap Amerika Serikat dan pasukan koalisi di Afghanistan. Haqqani juga diduga terlibat dalam perencanaan upaya pembunuhan terhadap ex-presiden Afghanistan Hamid Karzai pada tahun 2008. Jaringan Haqqani juga disalahkan atas serangan terhadap kedutaan Amerika Serikat dan pangkalan NATO di Kabul pada 12 September 2011. 8 orang, 4 petugas polisi dan 4 warga sipil tewas dalam serangan itu. Sosok-sosok lain yang mendapat posisi di pemerintahan baru meliputi Mullah Yaqub sebagai pelaksana tugas Menteri Pertahanan. Ia adalah putra pendiri Taliban dan mantan pemimpin tertinggi kelompok itu, Mullah Omar. Ia mulai terkenal pada 2015 ketika dalam pesan audio yang dirilis setelah kematian ayahnya, ia menyerukan persatuan dalam kelompok militan itu. Pendiri Taliban lainnya, Mullah Abdul Ghani Baradar, akan menjadi salah satu deputi Perdana Menteri. Baradar sebelumnya adalah kepala kantor politik Taliban dan mengawasi penandatanganan perjanjian penarikan pasukan Amerika Serikat tahun lalu.